Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan Indonesia Hari Ini bersama saya Maria Hutasoid yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan beragam informasi menarik dan terhangat di Indonesia. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Perayaan kemerdekaan Indonesia yang selalu dirayakan setiap tanggal 17 Agustus, identik dengan Paskibraka. Meski masih suasana pandemi COVID-19 dan belum tahu jumlah anggota Paskibra nantinya, para calon Paskibra dari siswa SMA tetap semangat mengikuti latihan PBB jelang seleksi anggota Paskibra. Meski jumlah anggota Paskibraka di hari kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang masih belum jelas, belasan siswa SMA di Lingga tetap semangat mengikuti latihan peraturan baris berbaris atau PBB. Dengan mengikuti protokol kesehatan, para peserta calon seleksi anggota Paskibra dilatih PBB oleh Purna Paskibraka Indonesia atau PPI yang dilaksanakan di lapangan bola Dabo. Ketua PPI Kabupaten Lingga Arif Nur Falah mengatakan, latihan PBB ini merupakan persiapan para siswa mengikuti seleksi anggota Paskibraka di akhir Maret mendatang. Adik-adik ini yang dari Singkep kita persiapkan untuk mengikuti kegiatan seleksinya nanti di tanggal 30 Maret 2021. Itu untuk kegiatan seleksi tingkat kabupaten dan juga tingkat provinsi. Seleksinya apa aja nih persiapannya? Kalau ini persiapannya yang jelas kita utamakan dari sisi fisiknya, kemudian juga kreativitasnya itu kita asah. Jadi saat mereka mengikuti seleksi mereka udah siap, gitu. Oke, tahun lalu kan kita jumlahnya sedikit. Di tahun ini gimana? Kan masih pandemi COVID. Oke, sejauh ini belum ada surat dari Kementerian Kemenpora ya. Jadi kemungkinan kita akan tetap melaksanakan 32 orang untuk pelaksanaan 17 Agustus. Dan nanti ke provinsi kemungkinan juga akan menyesuaikan permintaan dari provinsi. Oke, harapannya apa? Ya, yang jelas harapan kami untuk kegiatan kali ini berjalan dengan baik. Kemudian 17 Agustus bisa dilaksanakan juga. Pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 lalu membuat jumlah Paskibraka di HUT RI berkurang. Anggota Paskibraka biasanya terdiri dari pasukan 8, 17, dan 45. Namun saat pengibaran bendera merah putih tahun lalu hanya pasukan 8 yang bertugas. Di tahun ini jika pandemi COVID-19 menurun, jumlah anggota Paskibraka diperkirakan lengkap. Sementara itu, pemirsa, Kapolres Manggarai bersama relawan pejuang kemanusiaan di Ruteng, Nusa Tenggara Timur memberi bantuan kemanusiaan kepada pasutri tanpa anak yang menderita penyakit stroke sejak belasan tahun silam. Aksi kemanusiaan itu dilakukan lantaran pasutri tersebut tidak pernah tersentuh bantuan dari pemerintah setempat. Petrus Sabat 79 tahun dan Bibiana Juno 75 tahun, pasutri tanpa anak yang sudah lanjut usia tersebut merupakan warga desa Lalong, Kecamatan Wairi, Kabupaten Manggarai, NTT. Kondisi kehidupan pasutri ini sangat memprihatinkan. Petrus mengalami lumpuh sejak tahun 2009 dan istrinya mengalami penyakit yang sama pada tahun 2017. Peduli dengan kondisi yang dialami oleh Petrus dan istrinya, Kapolres Manggarai bersama relawan pejuang kemanusiaan Manggarai memberi bantuan berupa kursi roda dan bantuan sembako. Bantuan tersebut diantar langsung ke rumah Petrus yang beralamat di Desa Lalong, Kecamatan Wairi, berjarak sekitar 9 km dari kota Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai. Kebetulan saya hari ini bersama anggota dan relawan di Ketua Manggarai mengunjungi Bapak Petrus dan Ibu Petrus yang sekarang berada di rumah dan kondisinya sakit stroke. Bapak Petrus sudah 11 tahun, kemudian ibunya sudah 4 tahun. Dalam kegiatan ini merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan dari Polres Manggarai, yang dalam ini saya pimpin langsung. Kegiatan kemanusiaan ini kita memberikan bantuan, memberikan beban berupa kursi roda, kemudian ada sembako, dan sedikit ada pampers juga di sini dalam kaitan agar Bapak dan Ibu Petrus ini bisa terawat lah, karena kita mengingat beliau juga
tidak ada anak gitu. Jadi harapannya bantuan dari saudara-saudara dan kita juga dari Polres Manggarai memberikan bantuan agar beban ini terasa ringan. Jadi kita saling membantu. Mungkin nggak cuma dari Polres, kita juga mengajak ada saudara kita yang lain yang berkecukupan, ya bisa menyisihkan rezekinya untuk dibagikan pada saudara-saudara yang membutuhkan terutama di Kabupaten Manggarai ini. Terima kasih Lani, Pak Polres, Pak Ibu, saya tahu ibu-ibu atau terlibat bantuan kami meringankan beban kami saat Tadi terima kasih Lani, saya tahu itu harapan kami. Pada saat karena don beban kami selama urus atau tu sosial begitu kalau umur aku kan tu agak tengen kurungan kaweseng kalau aku kurungan jadi terima kasih, semoga Tuhan memberkati semua bantuan aku. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Indonesia Hari Ini. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Badan Pemelihara Keamanan Polri berhasil menangkap 2 kapal ikan asing asal Vietnam di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. 1 dari 2 kapal ikan asing tersebut merupakan buronan Polri yang telah melakukan pencurian ikan selama 20 tahun. 1 dari 2 kapal ikan asal Vietnam yang diamankan KP Bisma 8001, kapal bernomor lambung BV4419TS yang dinahkodai Tian Hinidung tersebut, diketahui telah melakukan pencurian ikan di perairan Natuna Utara selama 20 tahun. Untuk kerugian negara dari aksi pencurian ikan ini mencapai 400 miliar rupiah per tahunnya. Sebagaimana dalam 1 tahunnya, kapal ikan Vietnam tersebut berhasil mengambil sumber kekayaan laut di Indonesia hingga 550 ton. Petugas menetapkan 2 tersangka nahkoda kapal dalam kasus ini. Sementara 43 orang ABK yang diamankan telah diserahkan ke PSDKP Batam. Kita mendapat informasi dari masyarakat nelayan di wilayah Natuna bahwa ada dugaan kapal ikan asing berbendera Vietnam yang memasuki wilayah perairan Indonesia. Sehingga berdasarkan informasi itu kita laksanakan mengirim kapal patroli Bisma 8001 untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Ada berapa ABK Pak yang diamankan sama ada berapa ABK? Semua 43 ABK-nya. Kalau untuk tepung, Ya, nakodanya berapa Pak? nakoda yang kita tahan ada 2 orang. Semuanya warga negara? Kedua nakoda dan seluruh ABK kapal warga negara asing dari Vietnam. Sudah berapa lama mereka beroperasi di Laut Natuna Utara? Jadi berdasarkan pengakuan kedua nakoda, ada yang 1 nakoda menyampaikan yang kapal penangkap sudah 20 tahun mereka beroperasi, dan kapal penampung dia sudah beroperasi sudah 6 tahun. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sebanyak 6.814 lansia yang terdaftar sebagai penerima vaksin COVID-19 di Kecamatan Padang Timur mengikuti kegiatan vaksinasi di Puskesmas Andalas, Kota Padang, Sumatera Barat. Selain lansia, Puskesmas Andalas juga menargetkan penyelesaian vaksinasi untuk ASN dan guru yang berada di Kecamatan Padang Timur pada bulan Maret ini. Sebanyak 6.814 orang lansia yang terdaftar sebagai penerima vaksin COVID-19 satu persatu mendatangi Puskesmas Andalas untuk mengikuti kegiatan vaksinasi. Sebelum divaksin, para lansia ini dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas vaksinator seperti pengukuran suhu tubuh, tensi, dan pengukuran gula darah. Usai pemeriksaan kesehatan tersebut, para lansia ini mendapatkan suntik vaksin yang dilakukan vaksinator Puskesmas Andalas. Untuk lansia ini, Puskesmas Andalas menargetkan kegiatan vaksinasi selesai pada bulan Maret ini, dikarenakan pada bulan April akan berlanjut kepada kelompok penerima vaksin lainnya. Selain lansia, di Puskesmas ini juga melaksanakan vaksinasi kepada ASN dan guru-guru sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Padang Timur. Oke, baik.
Jadi untuk Maret ini memang target sasaran vaksinasi COVID kita adalah yang pertama lansia, yang kedua itu adalah ASN, dihususkan kepada ASN di kecamatan, kelurahan, dan juga kepada guru-guru mulai dari TK, PAUD, SD, SMP. Nah, untuk lansia sendiri target sasaran kita, jumlah lansia kita di Padang Timur berjumlah 6.800 orang, 6.814 orang. Nah, saat ini memang kalau dari evaluasi yang kita laksanakan, angka pencapaian target lansia ini masih rendah gitu. Sekitar 162 baru yang divaksin. Kita sudah mencoba beberapa cara untuk bisa meningkatkan cakupan target sasaran pada lansia dengan memberikan link Google Form yang ada di depan, nanti bisa kita tunjukkan. Dan yang kedua juga kita sudah mengadvokasi melalui kelurahan, RT, RW untuk dapat membawa lansianya untuk mendapatkan vaksinasi COVID di Puskesmas Andalas. Oke, target vaksin ini selesai kapan? Kalau target untuk lansia dan ASN, terutama guru, itu kita targetkan di Maret harusnya selesai. Karena nanti kemungkinan di April akan beda lagi target sasarannya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan ketika lansia nanti misalnya yang belum divaksin itu tetap bisa kita berikan vaksinasi. Oke, sip. Pemirsa, Indonesia hari ini akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, persiapan jelang kompetisi Liga 2 PSMS Medan terus menguatkan barisan dengan menyeleksi pemain yang akan bergabung dengan skuad Ayam Kinantan. Hingga saat ini sudah 20 orang pemain yang terkumpul dan berlatih rutin di markas PSMS. PSMS Medan sudah siapkan 20 orang pemain dari jumlah skuad Ayam Kinantan sebelumnya 18 pemain. Dalam pembentukan tim persiapan Liga 2, beberapa pemain yang sebelumnya sudah tekan kontrak ada yang mengundurkan diri. Ada 3 pemain yang undur diri pasca menekan kontrak, yakni Firman, Igusti Rustiawan, dan M. Wahyu. Sementara 1 pemain tidak jadi dikontrak, yakni Rifki. Sementara yang baru menandatangani kontrak dengan PSMS Medan, IGD Sukadana, Junda Irawan, dan Gosli Siregar. Hingga total pemain saat ini ada 20 orang. Gosli Siregar, pemain yang baru didatangkan oleh PSMS ini, diharapkan dapat memberikan semangat baru dan inspirasi tim PSMS. Gosli sendiri sudah menjalani latihan perdana di Stadion Mini Kebun Bunga. Untuk melengkapi seluruh pemain, manajemen masih menunggu hingga Piala Menpora usai dan kompetisi Liga 2 resmi dimulai. Pemirsa, mengisi waktu libur akhir pekan, tidak ada salahnya mengunjungi salah satu pulau yang berada di perairan kawasan Kota Pariaman, Sumatera Barat. Pulau Angso Duo, salah satu objek wisata andalan di Kota Pariaman ini, bisa menjadi referensi bagi Anda yang hobi berwisata di pulau. Menaiki perahu wisata dari pantai Gandoria dengan berlayar selama 15 menit ke tengah lautan, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan yang indah. Sesampai di Pulau Angso Duo, wisatawan bisa melakukan banyak kegiatan seperti bermain bola di pantai, bermain air, dan wahana olahraga air di pulau tersebut. Pulau Angso Duo, salah satu objek wisata andalan di Kota Pariaman ini, mungkin bisa menjadi referensi bagi Anda yang hobi berwisata pulau. Pulau Angso Duo menyimpan pesona yang indah dan menakjubkan. Wisatawan bisa menghabiskan waktu akhir pekan berkunjung ke pulau tersebut. Di pinggir pantai, wisatawan bisa bersantai sambil melihat pemandangan dan deburan ombak dengan pasir pantai yang putih. Anda berminat ke Pulau Angso Duo? Jika berkunjung ke Sumatera Barat, khususnya Kota Pariaman, tidak ada salahnya datang ke pulau ini bersama keluarga, teman, ataupun kerabat. Afrizan AB melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi menjadi segmen penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Indonesia hari ini untuk menambah ruang informasi Anda. Saya Maria Hutasoet, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.